Nah, yang selanjutnya kalian bisa buka buku kalian itu halaman 82 ya. Nah, berdasarkan kedua contoh iklan yang sudah kita bahas tadi ya, dapat dipahami adanya beberapa ciri bahasa iklan elektronik yang mampu menarik perhatian halayak atau masyarakat umum. Nah, di sini ada 4 ciri-ciri ya. 4 ciri-ciri bahasa iklan yang sering digunakan di dalam menampilkan suatu produk ya atau suatu iklan di dalam televisi. Nah, yang pertama itu pilihan kata yang digunakan tentunya akan menarik, kemudian tepat, logis, dan sopan. Kemudian yang kedua, pilihan kata yang digunakan itu tentunya akan memiliki sugesti bagi halayak ya. Nah, kemudian yang ketiga, pilihan kata yang digunakan itu tentunya akan menonjolkan informasi-informasi penting pada produk yang mereka iklankan tadi. Nah, kemudian yang terakhir, pilihan kata yang digunakan itu tentunya menunjukkan sasaran kepada pemirsa atau kepada masyarakat ya. Contohnya itu kita sendiri yang menikmati atau menonton iklan yang sudah mereka tayangkan atau mereka iklankan tadi di televisi tersebut ya. Jadi ini adalah beberapa ciri bahasa yang sering digunakan untuk menampilkan suatu iklan yang ingin mereka promosikan di dalam televisi ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, kamu tadi telah mengetahui ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Nah, identifikasilah ciri-ciri bahasa yang mampu menarik perhatian halayak pada iklan tersebut. Nah, di sini kita akan melihat ya. Nah, di sini ada contoh iklan mie sedap ya. Ibu mengambil contoh iklan mie sedap. Nah, di sini produk yang diiklankan itu melalui televisi itu adalah mie sedap instan ya, seperti yang sudah tertera atau sudah ada di gambar ini tadi. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam iklan mie instan ini tadi ya. Kalimat dalam iklan tersebut itu bersifat singkat, padat, menarik dan jelas ya. Jadi iklan yang mereka tampilkan itu tadi harus bersifat singkat, padat, menarik dan jelas ya. Jadi tidak panjang lebar ya. Cukup saja kalimat yang mereka gunakan itu singkat, padat, menarik dan jelas, dan tentunya itu bisa dipahami dan dimengerti oleh penonton atau oleh masyarakat yang menonton iklan ini tadi ya. Kemudian yang selanjutnya yang kedua itu ada iklan tentang sepeda motor ya. Nah, produk yang diiklankan itu adalah tentang sepeda motor ya, seperti yang sudah ada di PowerPoint ini. Nah, ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam iklan tersebut tentunya itu harus bersifat sama seperti tadi ya, yaitu singkat, padat, menarik, dan pilihan kata-katanya juga harus tepat dan jelas ya, agar pemirsa atau masyarakat yang menonton iklan ini tadi mereka bisa tersugesti atau bisa terpengaruh dengan iklan yang sudah mereka tampilkan ya. Nah, ketika masyarakat itu tadi sudah terpengaruh atau mereka mengerti apa maksud dari iklan tersebut, maka mereka akan mencari atau mereka akan membeli produk yang sudah diiklankan lewat televisi itu tadi ya. Ya, kemudian yang selanjutnya di sini dalam pembuatan iklan sangat dibutuhkan adanya kerjasama antara jasa pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan itu tadi. Nah, semua pihak terkait hendaknya dapat bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan iklan yang bagus ya. Jadi, untuk menghasilkan suatu iklan yang bagus, maka di sini diperlukan suatu kerjasama ya antara pembuat iklan itu tadi dengan orang yang memiliki atau pemilik produk dari produk yang akan diiklankan di televisi mereka tadi. Jadi di sini harus ada kerjasama yang baik antara pembuat iklan ya dengan suatu suatu organisasi atau suatu produk yang akan diiklankan di dalam televisi tadi. Nah, di sini kerjasama tidak hanya dibutuhkan dalam dunia usaha seperti usaha periklanan ya. Nah, tentu saja kerjasama juga dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kerjasama sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Nah, di sini anak-anak perlu tahu bahwa persatuan dan kesatuan itu mengandung arti bersatunya beragam corak menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi ya. Jadi di sini anak-anak nanti bisa memperhatikan gambar-gambar yang mencerminkan makna
tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang festival budaya yang ada di Nusantara ya. Jadi kalian bisa buka-buka halaman yang selanjutnya ya. Nah, di sini kita masuk kepada materi IPS. Nah, di sini kita akan membahas tentang Festival Budaya Nusantara. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan materinya ya. Kalian juga bisa menyimak, kemudian bisa membuka buku kalian ya, buku temanya itu di halaman berikutnya tentang Festival Budaya Nusantara. Nah, di sini Festival Budaya Nusantara itu menyajikan budaya dari berbagai daerah di wilayah Nusantara. Nah, coba kamu amati gambar kolase yang menyajikan berbagai pentas budaya daerah di atas. Nah, tampak indah bukan? Tentu lebih indah yang tampil bersama-sama bukan? Itulah makna pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjalin kerjasama dan saling melengkapi antara satu sama lain. Nah, contohnya seperti pada gambar ini ya, anak-anak. Ini adalah contoh Festival Budaya Nusantara. Nah, di sini dia menyajikan berbagai budaya yang ada di wilayah Nusantara ya, seperti yang ada pada gambar kolase ini tadi. Nah, ini adalah contoh pentas budaya ya, pentas seni budaya. Nah, anak-anak bisa perhatikan ini ada bermacam-macam contoh pentas seni budaya yang ada di wilayah Nusantara ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Nah, di sini contohnya tentang kedamaian tercipta karena kita berbeda. Ya, tentu saja di sini masyarakat Indonesia dikenal dengan kemajemukannya. Nah, di mana salah satunya kemajemukan itu yaitu kemajemukan agama. Nah, di sini kemajemukan masyarakat Indonesia bukan penghalang untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melainkan sebaliknya. Nah, di sini kemajemukan yang ada justru menjadi modal yang kuat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap kukuh dengan adanya semangat menjalin rasa kerjasama, tingginya sikap toleransi, serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan dari segenap masyarakat Indonesia juga dapat mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, anak-anak, di sini makna persatuan dan kesatuan tercantum itu atau tercermin pada sikap masyarakat yang senantiasa menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Nah, jadi di sini masyarakat Indonesia itu dikenal dengan kebanyakannya. Nah, salah satunya itu dalam bidang agama ya. Tentu saja di sini kita bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang itu memiliki kemajemukannya ya. Walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu, yaitu biasa itu disebut dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika ya. Walaupun berbeda-beda tetapi bangsa Indonesia itu tetap satu ya. Nah, itu tadi tentang toleransi. Kemudian yang ketiga itu tentang semangat kekeluargaan dan tolong-menolong. Nah, di sini menjalin rasa persahabatan. Semangat kekeluargaan dan tolong-menolong tercermin pada kegiatan gotong royong antar warga masyarakat. Nah, dalam kegiatan gotong royong, semua perbedaan itu ditepiskan ya. Jadi tidak ada yang namanya perbedaan agama, ras, suku, dan budaya. Jadi semua perbedaan itu ditepiskan terlebih dahulu. Ya, jadi di sini warga masyarakat itu saling bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama tanpa memandang atau melihat perbedaan satu sama lain. Nah, di sini dengan adanya gotong royong, pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan. Dan pekerjaan juga akan cepat selesai ketika dikerjakan secara bersama-sama. Nah, itulah makna penting persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam sikap menjalin persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Seperti pada contoh berikut ini. Nah, anak-anak bisa perhatikan ini adalah contoh kegiatan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Nah, di sini mereka saling tolong-menolong dalam membangun atau mengerjakan rumah, membuat rumah ya.